Pernahkah kalian membayangkan suatu hari membuka aplikasi mobile banking, lalu muncul notifikasi akses Anda ditolak, bukan karena saldo nol atau kartu kredit macet, tapi karena bank memutuskan bahwa Anda bukan warga negara yang baik? Kedengarannya seperti episode Black Mirror, kan? Sayangnya, ini bukan lagi fiksi ilmiah. Ini adalah arah yang sedang kita tuju, di mana bank tidak lagi sekadar institusi keuangan, tapi berubah menjadi hakim moralitas. Dulu, syarat untuk mendapat pinjaman itu sederhana dan jelas. Punya aset sebagai jaminan, punya riwayat kredit yang bagus. Oke, pinjaman disetujui. Bank adalah tentang angka, risiko, dan keuntungan. Tapi sekarang, lanskapnya sedang bergeser secara drastis. Bank mulai mengadopsi apa yang disebut sebagai skor ESG, Environmental, Social, and Governance. Di permukaan, ini terdengar bagus. Siapa yang tidak ingin dunia lebih hijau, lebih adil, dan dikelola dengan baik? Tapi, seperti kata pepatah, jalan menuju neraka seringkali diaspal dengan niat baik. Masalahnya muncul ketika huruf S untuk sosial dan G untuk pemerintahan diinterpretasikan secara subjektif. Apa artinya menjadi baik secara sosial? Siapa yang menentukan standarnya? Apakah itu berarti Anda harus mendukung narasi politik tertentu? Atau mungkin Anda harus memboikot perusahaan yang tidak sejalan dengan ideologi yang sedang tren? Bayangkan, bank bisa saja memantau aktivitas media sosial Anda, afiliasi politik Anda, bahkan donasi yang Anda berikan. Mereka bisa melihat apakah Anda membeli dari toko yang benar atau justru dari toko yang salah. Dulu, syarat pinjam uang itu cuma punya jaminan. Besok, syaratnya mungkin adalah seberapa sering Anda menyukai postingan pemerintah di media sosial, atau seberapa vokal Anda dalam mendukung kebijakan tertentu. Bank tidak lagi hanya menjadi kasir yang menghitung uang Anda. Mereka menjadi hakim yang menentukan apakah Anda layak untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Ini adalah bentuk baru dari modal sosial atau social capital, tapi dengan sentuhan distopia. Bukan lagi tentang jaringan dan kepercayaan yang Anda bangun secara organik, melainkan skor kepatuhan yang diberikan oleh sistem. Fenomena ini sudah mulai terlihat di beberapa negara. Di Kanada, selama protes konvoi para pengemudi truk, pemerintah memerintahkan bank untuk membekukan rekening para pengunjuk rasa dan donatur mereka tanpa perlu perintah pengadilan. Tiba-tiba, ratusan orang kehilangan akses ke uang mereka sendiri, tidak bisa membayar sewa, membeli makanan, atau menafkahi keluarga. Alasan mereka dibekukan karena mereka berpartisipasi dalam protes yang dianggap ilegal oleh pemerintah. Uang mereka menjadi sandera politik. Di Tiongkok, sistem kredit sosial sudah menjadi kenyataan. Perilaku sehari-hari, dari menyeberang jalan sembarangan hingga mengkritik pemerintah secara online, semuanya berkontribusi pada skor kredit sosial Anda. Skor yang rendah bisa berarti Anda dilarang membeli tiket kereta cepat, mengambil pinjaman, atau bahkan menyekolahkan anak Anda di sekolah terbaik. Ini adalah gamifikasi kepatuhan warga negara. Dan mata uangnya adalah hak-hak dasar Anda. Sekarang, coba kita tarik benang merahnya ke teori permainan, khususnya konsep dari buku The Evolution of Cooperation oleh Robert Axelrod. Axelrod menemukan bahwa strategi terbaik dalam jangka panjang adalah tit for tat, atau balas-membalas. Kamu baik padaku, aku baik padamu. Kamu berkhianat, aku akan membalasnya sekali, lalu kembali membuka pintu untuk kerjasama. Intinya adalah kerjasama yang saling menguntungkan dan dibangun atas dasar kepercayaan berulang. Namun, apa yang terjadi ketika salah satu pemain, dalam hal ini sistem perbankan yang bersekutu dengan kekuasaan, memiliki kekuatan absolut? Ini bukan lagi permainan tit for tat antar pemain yang setara. Ini menjadi permainan di mana satu pihak mendikte aturan, dan hukuman bagi yang tidak patuh bukanlah sekadar kehilangan satu putaran, melainkan dikeluarkan sepenuhnya dari permainan. Kebebasan finansial Anda, kemampuan Anda untuk hidup, dicabut. Kerjasama tidak lagi bersifat sukarela, melainkan dipaksakan
di bawah ancaman eksklusi total. Inilah wawasan kuncinya. Kontrol atas uang adalah bentuk tertinggi dari kontrol atas manusia. Ini jauh lebih efektif daripada penjara fisik. Ketika seseorang dipenjara, setidaknya negara masih menanggung biaya makan dan tempat tinggalnya. Tapi ketika akses finansial Anda diputus, Anda dilempar ke masyarakat tanpa kemampuan untuk bertahan hidup. Anda menjadi hantu sosial. Siapa yang memegang kunci rekening bank Anda, pada dasarnya memegang kunci kebebasan Anda. Mungkin Anda berpikir, ini hanya terjadi di negara lain, atau saya bukan aktivis. Saya warga biasa, jadi ini tidak akan menimpa saya. Tapi sejarah mengajarkan kita bahwa definisi musuh negara atau warga negara yang buruk bisa berubah dengan sangat cepat. Hari ini mungkin targetnya adalah kelompok politik tertentu. Besok bisa jadi mereka yang memiliki pandangan agama yang berbeda. Lusa bisa jadi siapa saja yang mempertanyakan narasi resmi. Bahkan dalam hal-hal sepele, kekuasaan yang terpusat seperti ini sangat berbahaya. Ketika beberapa bank besar yang mungkin bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga global bisa memutuskan secara sepihak siapa yang boleh dan tidak boleh menggunakan uang, kita kehilangan salah satu pilar fundamental masyarakat bebas, hak milik pribadi, dan otonomi individu. Bank tidak lagi melayani Anda sebagai nasabah. Anda yang harus melayani agenda mereka agar tetap diizinkan menjadi nasabah. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Langkah pertama adalah kesadaran. Kita harus menyadari bahwa pergeseran ini sedang terjadi dan memahami implikasinya. Kita harus mulai berbicara tentang ini. Kita perlu menuntut transparansi dari lembaga keuangan. Atas dasar apa keputusan pembekuan akun dibuat? Siapa yang mengawasi proses ini? Apakah ada jalur banding yang adil dan independen? Kita juga perlu mendukung alternatif-alternatif yang lebih terdesentralisasi. Teknologi seperti mata uang kripto pada awalnya lahir dari ideologi untuk memisahkan uang dari kontrol negara dan perbankan. Meskipun dunia kripto punya masalahnya sendiri, semangat desentralisasinya menawarkan sebuah jalan keluar potensial dari sistem kontrol terpusat ini. Memiliki sebagian kecil aset di luar sistem perbankan tradisional mungkin bukan lagi sekadar strategi investasi, tapi bisa menjadi sebuah polis asuransi untuk kebebasan Anda. Bayangkan, sebuah masa depan di mana setiap transaksi yang Anda lakukan dipindai untuk keselarasan ideologis. Membeli buku yang dianggap subversif, poin Anda berkurang. Berdonasi ke badan amal yang tidak disetujui, peringatan di akun Anda mengkritik kebijakan publik, akses Anda mungkin ditangguhkan sementara. Ini bukan lagi tentang manajemen risiko finansial. Ini adalah rekayasa sosial dalam skala besar, dengan bank sebagai alat penegaknya. Pada akhirnya pertanyaan yang harus kita ajukan pada diri sendiri adalah, apakah kita ingin hidup di dunia di mana partisipasi ekonomi kita bergantung pada kepatuhan moral dan politik kita? Atau apakah kita percaya bahwa akses ke layanan keuangan adalah hak dasar, terlepas dari keyakinan pribadi seseorang? Pilihan yang kita buat hari ini, diskusi yang kita mulai sekarang, akan menentukan apakah rekening bank kita tetap menjadi alat untuk kebebasan, atau justru menjadi rantai digital yang mengikat kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk berpikir kritis, terus bertanya, dan diskusikan topik ini di kolom komentar di bawah. Apa pendapat kalian tentang tren ini? Bagikan pandangan kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya.